Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu para admin dan operator ICPD di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat dan gak kurang sesuatu apapun. Dan hari ini kita akan coba memberikan tutorial seputar ICPD RI ya tahun 2024 tentang bagaimana cara menginput rincian anggaran kas ya, atau RAK, rencana anggaran kas pada ICPD RI Microservices tahun 2024. Untuk selengkapnya simak video saya sampai dengan selesai ya. Pertama, Bapak Ibu buka browser terlebih dahulu dan masukkan URL ICPD-nya di alamat icpd.kemendagri.go.id. Terus bergulir ke bawah, pilih informasi keuangan daerah dan klik selengkapnya. Selanjutnya pilih penatausahaan keuangan daerah, pilih model ini. Dan di sini ada dua ICPD RI Microservices dan ICPD yang lama Monolith. Silakan dipilih ICPD RI Microservices dan masukkan user sebagai kepala OPD atau sebagai pengguna anggaran di OPD Bapak Ibu, dan masukkan passwordnya. Klik masuk. Dan di sini dua pilihan, yaitu sebagai kepala OPD dan sebagai pengguna anggaran. Silakan pilih sebagai pengguna anggaran. Dan sembunyikan notifikasi yang ada di tampilan laptop Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita beralih ke menu sebelah kiri, pilih submenu pengguna. Silakan ditambahkan minimal 2 user ya, sebagai KPA dan satu lagi sebagai PPTK. Silakan klik tambah dan lengkapi nama PA dan nama PPTK-nya. Dan masukkan kelengkapannya termasuk NIK juga. NPWP SKBD ya, bukan NPWP pribadi, silakan dimasukkan juga. Dan selanjutnya klik tambah pengguna sekarang. Dan setelah berhasil, kita masukkan tambah pengguna yang lain sebagai PPTK dan klik tambah pengguna sekarang. Setelah kita menambahkan dua pegawai sebagai KPA dan sebagai PPTK, dan PPTK bisa lebih dari satu ya, silakan disesuaikan dengan kebutuhan di bagian atau di OPD Bapak Ibu. Dan setelah kita berhasil membuat user, dan selanjutnya kita fokus ke menu di sebelah kiri, kita fokus ke sub menu pegawai, silakan diklik. Silakan tambahkan tambah pegawai. Dan untuk pengguna silakan klik di sini. Dan kita cari ya pegawai yang sudah kita input tadi, biasanya adalah di bagian paling terakhir. Silakan klik nomor atau tampilan di nomor yang paling terakhir. Dan ini sudah tampil ya dua nama yang sudah kita input tadi. Silakan diklik pengguna ini dan silakan dipilih jabatannya sebagai KPA atau sebagai PPTK. Silakan dipilih salah satu terlebih dahulu. Dan setelah dipilih silakan klik tambah pegawai baru. Dan setelah berhasil, kita tambahkan lagi tambah pegawai. Silakan diklik pengguna sebagai di sini ya, dan kita pilih nomor yang terakhir juga. Kita tambahkan nama pegawai yang sudah kita input tadi yang bertugas sebagai PPTK. Silakan dipilih pengguna ini. Dan pilih jabatan, silakan diklik pilih PPTK dan klik tambah pegawai baru. Setelah berhasil, kita fokus ke menu sebelah kiri lagi di menu pelimpahan kewenangan. Silakan dicari kegiatan atau sub kegiatan yang ingin dilimpahkan ke KPA. Saya contohkan adalah kegiatan administrasi tata pemerintahan. Silakan diklik, atau bila ingin melihat total atau rincian sub kegiatan, silakan diklik tanda panah di sebelah kanan.
maka akan tampil 3 sub kegiatan ya. Silahkan dicentang semuanya atau sebagian yang ingin dilimpahkan ke kuasa pengguna anggaran. Jika semua, silahkan dicentang semuanya dan klik limpahkan. Dan di sini tampil lagi untuk sub menu, silahkan dipilih pegawai di sini. Silahkan dipilih KPA-nya atau kuasa pengguna anggaran yang tertera di bagian pegawai ini ya. Silahkan dipilih KPA-nya dan klik limpahkan sekarang. Kita fokus ke sub menu lagi di sebelah kiri dengan menu penugasan PPTK. Silakan dipilih. Setelah tampil kegiatannya, silakan dipilih dan klik tugaskan PPTK. Silakan dipilih pegawai yang akan jadikan PPTK. Kita contohkan 1 orang sebagai PPTK. Dan tugaskan sekarang. Dan silakan logout dari user sebagai pengguna anggaran dan kita login kembali sebagai user KPA atau PPTK ya. Silakan usernya adalah yang kita daftarkan tadi sebagai NIP-nya yang dipakai. Dan passwordnya adalah standar ya. Dan klik masuk. Dan pilih sebagai kuasa pengguna anggaran. Silakan disembunyikan notifikasi tentang pembaruan aplikasi ya. Selanjutnya Bapak Ibu fokus ke menu sebelah kiri, silakan diklik pengeluaran, terus diklik belanja. Dan di sini silakan dipilih penarikan atau penerimaan ya. Jika belanja silakan diklik penarikan dan klik belanja. Di sini ada nama OPD Bapak Ibu dan juga total pagunya. Silakan diklik detail. Dan silakan dipilih subunitnya. Saya contohkan adalah bagian atas pembangunan ya. Silakan diklik unit SKPD dan silakan diklik program. Dan di sini ada kegiatan, silakan dipilih kegiatannya dan ada lagi sub kegiatan ya. Silakan dipilih salah satu sub kegiatannya. Saya contohkan adalah fasilitasi penyusunan program pembangunan, silakan diklik detail. Dan di sini ada rekening belanjanya ya, dan kita harus mengisi RAK-nya dari seluruh total rincian rekening belanja ya. Saya contohkan adalah belanja menurut penanggung jawab pengelola keuangan. Dan silakan diisi nilai per bulannya ya. Untuk RAK-nya setiap bulan harus dilengkapi. Setelah diisi dan total selisih 0, silakan diklik simpan. Dan di sini akan tertulis RAK sudah terisi ya, tidak 0 lagi. Dan begitu juga untuk rekening belanja yang lain, langkahnya sama persis dan sama banget gitu ya. Dan ini adalah norm pengadaan barang jasa ya, jadi pejabat pengadaan. Saya asumsikan diterima hanya 1 kali, ini hanya 1 bulan, jadi saya isi saja di bulan terakhir ya, di Desember atau di November. Dan setelah selisih di sini 0, silahkan diklik simpan. Dan langkahnya sama ya untuk kegiatan yang lain, dan saya akan contohkan untuk kegiatan yang lain. Silahkan kembali ke sub menu belanja. Saya contohkan adalah sub kegiatan belanja yang lain ya, yaitu untuk sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan. Silahkan diklik detailnya. Dan di sini ada beberapa rekening belanja ya, misalnya adalah perjalanan dinas, silahkan diisi RAK-nya, disesuaikan ya untuk pencairan belanja perjalanan dinasnya. Saya contohkan adalah di bulan Februari 10 juta, terus di bulan April 10 juta lagi, dan di bulan Juli
Dan sini masih selisih 26 juta ya, silahkan diisi dan disesuaikan dan dihabiskan ya untuk rencana pencairannya. Dan setelah di sini 0, selanjutnya klik simpan. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu untuk mengisi RAK untuk sub kegiatan yang lain dan rekening rincian belanja yang lain, langkahnya sama persis. Dan untuk mengisi RAK, saya sarankan Bapak Ibu mengisi rencana yang definitif ya, atau rencana yang akan bakal direalisasikan di bulan yang bersangkutan ya. Jangan sampai nanti tidak bisa dicairkan karena salah penganggaran RAK-nya. Karena tahun 2024 kita wajib menggunakan SIPDRI ya, termasuk penata usahanya dan pencairannya. Jadi jangan sampai salah mengisi RAK-nya. Baik, saya rasa untuk video hari ini cukup sekian. Semoga bisa memberikan manfaat atau sebagai acuan atau panduan sebagai admin atau operator SPD dimanapun Bapak Ibu bertugas ya. Dan yang kurang jelas silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar video ini. Yang suka dengan video ini jangan lupa tekan like, terus komen, share ke teman-teman Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.